Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Alim dengan NIM 1302002000232 dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan kriptografi atau algoritma kriptografi klasik atau modern. Baik, untuk pengertian algoritma kriptografi. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara matematis dan benar. Sedangkan kriptografi atau kriptografi berasal dari kata kripto yang berarti secret atau rahasia, dan grafi yang berarti writing atau tulisan. Kriptografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Sehingga algoritma kriptografi merupakan langkah-langkah logis bagaimana menyembunyikan pesan dari orang-orang yang tidak berhak atas pesan tersebut. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip kriptografi. Prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yakni 1. Confidentiality atau kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain, kecuali pihak pengirim, pihak penerima, ataupun pihak-pihak memiliki izin. Umumnya hal ini dilakukan dengan cara membuat suatu algoritma matematis yang mampu mengubah data hingga menjadi sulit untuk dibaca dan dipahami. Kedua, data integrity atau keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi, penghapusan, pengubahan, atau penambahan data yang tidak sah atau oleh pihak lain. Ketiga, authentication atau authentic, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik autentikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman data maupun autentikasi keaslian data informasi. 4. Non-repudiation atau anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkali aksi yang dilakukan sebelumnya untuk menyangkal bahwa pesan tersebut berasal darinya, oleh Alfred Jimenez tahun 1996. Selanjutnya, fungsi dasar algoritma kriptografi. Untuk fungsi dasar algoritma kriptografi ini terdiri dari 3. Pertama, enkripsi. Merupakan hal yang sangat penting dalam kriptografi. Merupakan pengamanan data yang dikirimkan agar terjaga kerahasiaannya. Pesan asli disebut plain text, yang diubah menjadi kode-kode yang tidak dimengerti. Enskripsi bisa diartikan sebagai dengan cipher atau kode. Kedua, dekripsi. Merupakan kebalikan dari enkripsi. Pesan yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk asalnya atau teks asli, disebut dengan deskripsi pesan. Algoritma yang digunakan untuk deskripsi tertentu berbeda dengan algoritma untuk enkripsi. Ketiga, kunci. Yang dimaksud adalah kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kunci terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kunci rahasia atau private key dan kunci umum atau public key. Selanjutnya, jenis algoritma kriptografi. Berdasarkan kunci yang dipakainya, algoritma kriptografi dibagi menjadi 3 jenis. Pertama itu algoritma simetri. Kedua, algoritma asimetri. Ketiga, algoritma kriptografi. Di sini memiliki bagian-bagian seperti yang block cipher, data encryption, international data encryption, dan advanced encryption standard. Untuk algoritma simetri, yang diantaranya adalah digital signature algorithm, RSA, Development, elliptic curve kriptografi, kriptografi kuantum, dan lain-lain.
Selanjutnya kriptografi klasik. Algoritma kriptografi klasik merupakan suatu algoritma yang menggunakan satu kunci yang mengamankan data. Teknik ini telah digunakan beberapa abad yang lalu. Teknik dasar yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. 1. Substitusi penggantian setiap karakter teks asli yang dengan karakter lain berdasarkan tabel substitusi yang dibuat. Dengan catatan bahwa penerimaan pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan dekripsi. Contohnya tabel substitusi Caesar Cipher dan ROT 13 sistem ke VLP WHP atau menggunakan Caesar Cipher. Kedua, blocking membagi plain text menjadi blok-blok yang terdiri dari beberapa karakter, kemudian dienkripsikan secara independen. Dengan menggunakan enkripsi blocking, dipilih jumlah lajur dan kolom untuk penulisan pesan. Jumlah lajur atau kolom menjadi kunci bagi kriptografi dengan teknik ini. Selanjutnya, 3. Permutasi. Sering juga disebut transposisi. Teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi. Kedua, ekspansi atau suatu metode sederhana untuk mengacak pesan adalah dengan memanjangkan pesan itu dengan aturan tertentu. Selanjutnya, Caesar Cipher. Untuk Caesar Cipher ini adalah substitusi Cipher yang pertama dalam dunia penyandian. Dinamakan Caesar Cipher karena digunakan pada pemerintahan Julius Caesar untuk berkomunikasi dengan para panglimanya. Para cipher tergolong ke dalam cipher abjad tunggal di mana susunan huruf ciphertext diperoleh dengan menggeser huruf-huruf alfabet sejauh 3 karakter. Ini contoh soalnya. Itu transformasi Caesar Cipher dapat direpresentasikan dengan menyelaraskan plain text dengan ciphertext ke kiri atau kanan sebanyak jumlah pergeseran yang diinginkan. Sebagai contoh dengan jumlah pergeseran sebanyak 3. Jadi untuk table di sini yang plain textnya itu menggunakan abjad, sedangkan ciphertextnya menggunakan nominal bilangan. Ini untuk contoh soalnya. Hasil dari enkripsinya yang didapat dari tabel di atas, yaitu untuk hasil keseluruhan adalah dengan abjad HNSYF. Dengan dekripsinya untuk mendekripsikan kembali kita membutuhkan kunci yaitu 5 sebanyak P sama dengan D dalam kurung D sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 2 mut 26 sama dengan 2 C. Ini seterusnya sehingga maka didapatkan plain text kembali yaitu CINTA. Baik, untuk selanjutnya kriptografi modern. Algoritma kriptografi modern umumnya beroperasi dalam mode bit ketimbang mode karakter, seperti yang dilakukan pada cipher substitusi atau cipher transposisi dari algoritma kriptografi klasik. Operasi dalam mode bit berarti semua data dan informasi, baik kunci, plain text maupun ciphertext, dinyatakan dalam rangkaian atau string bit binary 0 dan 1. Kemudian cipher block. Algoritma kriptografi beroperasi pada plain text atau ciphertext dalam bentuk blok bit, yang dalam hal ini rangkaian bit dibagi menjadi blok-blok bit yang panjangnya sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya panjang blok adalah 64 bit, maka itu algoritma enkripsi melakukan 8 karakter setiap penyandian, atau 1 karakter sama dengan 8 bit dalam pengkodian ASCII. Baik, untuk rangkaian bitnya ini seperti pada gambar. Untuk rangkaian bit yang dipecah menjadi blok-blok bit dapat ditulis dalam sejumlah cara bergantung pada panjang blok. Jadi ini contoh plain textnya dalam rangkaian bit.
panjangnya 4 menjadi 1001 1101 0110. Jadi dari setiap blok menyatakan bilangan bulat 0 sampai 15 yaitu 9136. Begitupun seterusnya. Sehingga blok terakhir yang telah ditambahkan 3 bit 0 di bagian awal atau dicetak tebal agar ukurannya menjadi 5 bit. Padding bits dapat mengakibatkan ukuran plain text hasil dekripsi lebih besar daripada ukuran plain text semula. Untuk kesimpulannya itu, jadi untuk algoritma ini memiliki 3 fungsi dasar yaitu enkripsi, dekripsi, dan kunci. Berdasarkan kuncinya, algoritma kriptografi dibagi menjadi simetri atau blok dan string, simetri dan fungsi hash. Pada algoritma kriptografi klasik digunakan beberapa teknik dasar yaitu substitusi, blocking, permutasi, ekspansi, dan pemampatan. Serta belum menggunakan komputer yang datanya dikirimkan berbentuk bit atau binar, namun masih berupa karakter. Jadi seiring perkembangan teknologi digunakan komputer untuk mengirimkan pesan atau data yang dikirimkan dalam bentuk binar sehingga muncul algoritma kriptografi modern. Jadi masing-masing algoritma tersebut memiliki cara kerja sendiri serta memiliki kelemahan dan kelebihan dibandingkan dengan algoritma lainnya. Jadi sekian dan terima kasih, itulah hasil presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.